Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan tentang Kitabus Shalah. Berikutnya kita akan membahas mubtilat as-shalah, hal-hal yang membatalkan salat. Yang pertama, salat kita batal di saat kita yakin berhadas. Berdasarkan riwayat dari Abu Abbad bin Tamim dari pamannya, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rajulul ladzi yukhayyalu ilaih annahu yajidu syai' fi shalah. Bahwasanya beliau pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang menghayal bahwa dirinya itu mendapatkan sesuatu dalam salatnya. Artinya dia merasa ada sesuatu di dalam salatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, la yanfatil au la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Janganlah dia keluar atau janganlah dia membatalkan salatnya sebelum dia mendengarkan suara atau mencium bau. Barakallahu fikum. Pernyataan Nabi SAW ini menunjukkan bahwa keraguan-raguan di dalam salat tentang sesuatu yang terjadi ini tidak membatalkan salat. Ketika dia yakin ada sesuatu yang benar-benar terjadi di dalam salatnya, ada angin yang kemudian keluar atau ada aroma yang tidak sedap, yang itu menunjukkan kejelasan bahwa dia telah mengeluarkan sesuatu dari duburnya. Berarti para jamaah yang dirahmati Allah, dalam kondisi seperti itu dia mendapatkan kondisi yang yakin. Ketika yakin berhadas, maka berarti batal salat. Ketika ragu, para jamaah yang dirahmati Allah, maka berlaku sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang meyakinkanmu. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang sudah yakin berwudu, kemudian muncul keraguan-raguan, apakah sudah batal ataukah belum? Maka yang dihilangkan pada dirinya adalah yang meragukan tadi, dan dia membangun dirinya di atas keyakinan. Dia yakin bahwa dia sudah berwudu. Yang ragu adalah apakah sudah batal atau belum. Gitu. Nah, ini yang meragukan. Maka tinggalkan yang ragu, bangun di atas yang yakin. Sama dalam segala urusan, ini menjadi satu kaidah. Ketika orang misalkan sudah yakin, berakad dengan sah, menikah dengan sah, kemudian muncul keraguan-raguan, apakah dia sudah cerai ataukah belum. Nah, ini bisa terjadi dalam dunia pernikahan. Kadang suami istri sudah lama berumah tangga, muncul keraguan-raguan dalam dirinya, apakah saya sudah pernah menjatuhkan talak ataukah tidak. Maka tinggalkan yang meragukan, bangun di atas yang yakin. Yang yakin adalah kita sudah menikah dengan akad yang sah. Yang meragukan adalah pernah mencerai ataukah belum. Nah, ini keraguan-raguan ini datang dari syaitan. Para jamaah yang dirahmati Allah. Sama ketika orang misalkan punya hutang.
yakin dia punya hutang kepada seseorang, kemudian muncul keraguan-raguan, sudah bayar atau belum. Nah, bagaimana caranya? Kita berhutang kepada seseorang, yakin berhutang kepada seseorang, kemudian muncul keraguan, sudah bayar atau belum, sudah lunas atau belum. Maka kaidahnya tinggalkan yang meragukan, bangun di atas yang yakin. Yang yakin adalah kita masih punya hutang kepada orang tersebut. Yang ragu adalah sudah bayar atau belum. Bisa dipahami ini? Kecuali ada qarinah, ya, kecuali ada sesuatu yang menguatkan. Misalkan catatan atau mungkin saksi dari orang yang kita percayai bahwa kita sudah pernah melunasi atau pernah membayar hutang tersebut kepada si fulan. Dan demikian seterusnya. Ya, dalam setiap kehidupan kita, para jamaah yang dirahmati Allah, tinggalkan yang meragukan, bangun di atas yang meyakinkan. Karena yang meragukan ini biasanya datang dari syaitan. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka tidak batal ya salat kita, tidak batal salat kita hanya karena ada keraguan di dalam diri kita ini. Apakah kita batal wudunya ataukah tidak? Karena yang yakin adalah kita sudah berwudu. Kita sudah berwudu. Ini yang meyakinkan. Ketika muncul keraguan, tinggalkan yang meragukan. Bangun diri kita di atas keyakinan. Kecuali tadi ketika ada qarinah. Qarinahnya apa? Para jamaah yang dirahmati Allah. Ada angin yang keluar. Terasa sekali anginnya keluar. Ya, mungkin dengan bunyi ataupun dengan tidak ada bunyi. Atau kita mencium sesuatu yang tidak sedap. Barakallahu fikum. Nah, ini tentu perkara yang meyakinkan bahwa kita itu berhadas. Adapun hanya bersitan hati sehingga muncul keraguan-raguan apakah saya berhadas ataukah tidak. Apakah batal wudhu saya ataukah tidak. Maka ini tidak akan membatalkan sholat kita. Artinya lanjutkan sholat kita. Taib. Dengan demikian, salat akan batal dengan hadas yang kita yakini. Bahwa ya kita benar-benar yakin kita ini berhadas. Taib. Maka sekedar keraguan tidak membatalkan salat. Yang kedua, sengaja meninggalkan salah satu rukun atau syarat dari ibadah salat tanpa ada uzur. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang salatnya tidak baik, musiius shalah. Ya, dikenal hadis ini dengan hadis musiius shalah dan selalu dibawakan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang masalah ibadah salat. Kata Nabi SAW kepada musiius shalah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau, lalu salatlah, ulangi salatmu. Karena sesungguhnya engkau itu belum salat dengan sebenar-benarnya salat. Kenapa demikian? Karena dikisahkan ya orang yang salatnya tidak baik ini, dia salat dengan sangat cepat, tidak ada tumakninah. Tumakninah di dalam salat ini rukun. Ya, tumakninah di dalam salat ini rukun. Tidak ada tumakninah maka tidak ada salat. Taib, para jamaah. Berarti meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun salat dengan sengaja ini membatalkan salat. Berikutnya meninggalkan syarat. Meninggalkan syarat salat dengan sengaja. Ada riwayat dari Khalid bin Ma'dan. Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat salat, sedangkan di punggung kakinya ada sebesar mata uang dirham yang tidak tersentuh air. Berarti wudhunya nggak beres. Ada yang tidak kena basuh air pada anggota wudhunya. Maka Nabi SAW kemudian menyuruhnya mengulangi wudhu. Dan secara otomatis Nabi pun menyuruhnya mengulangi salatnya. Berarti menunjukkan ketika ada syarat dari salat yang tidak terpenuhi, dalam hal ini adalah kaitannya dengan wudhu. Kalau wudhunya tidak benar, para jamaah yang dirahmati Allah, wudhunya tidak sah, berarti berakibat kepada tidak sahnya salat. Berikutnya, di antara yang membatalkan salat
adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Ijma' beliau menyatakan, faqad ajma'al ulama, para ulama telah sepakat bahwa barang siapa yang makan atau minum dengan sengaja di dalam salat, maka dia harus mengulangi salatnya. Dan begitu pula di dalam salat sunnah, ini dalam salat fardu. Di dalam salat sunnah juga sama menurut jumhurul ulama. Karena apa saja yang membatalkan salat fardu juga itulah pembatal untuk salat sunnah. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, makan dan minum dengan sengaja. Dan tentu ini perkara yang sudah kita maklumi bersama. Ya, tidak ada orang itu salat sambil makan. Bagaimana kalau sisa makan yang nyempil di gigi? Ya. Habis Idul Adha masih banyak stok daging gitu ya. Masya Allah ya. Hampir tiap hari menunya daging. Nah, dagingnya ada yang nyempil di sini nih. Habis sarapan misalkan. Kemudian ketika sholat duha baru terasa, masih ada nyempil. Ya, lumayanlah segede peluru itu yang ada di ban itu. Taib, para jamaah. Diapakan itu, Pak? Mengganggu tidak? Biasanya mengganggu ya. Taib. Kalau misalkan di dalam sholat terjadi itu, ya, ada yang nyempil, ternyata digoyangkan sedikit mulut kita, terlepas dia. Terlepas. Nah, itu diapain tuh? Kalau kita telan, batal nggak wudunya? Batal nggak sholatnya? Batal tidak ini? Itu disebut makan enggak? Baik, para jamaah. Ya, barakallahu fikum. Kalau dia berupa bongkahan, artinya sisanya itu sisa yang besar. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ketika dimakan, ya batal sholatnya. Karena berarti kita memasukkan makanan ya ke mulut kita, ke tenggorokan kita. Tapi kalau yang bercampur dengan air ludah, yang itu tidak bisa dihindari, sisa-sisa makanan kadang bercampur dengan air ludah kita kemudian ketelan, maka itu tidak disebut sebagai makan. Artinya apa? Kalau ada sisa-sisa makanan nyempil dan itu besar gitu ya, artinya bentuknya besar, masih bisa digigit, bisa dikunyah para jamaah, ketika muncul dalam sholat dan ternyata terlepas para jamaah, maka dikeluarkan. Kalau kita bawa sapu tangan, ya disimpan dulu sapu tangan, kemudian disakuin. Kalau tidak ada, ambil saja, kemudian disakuin. Jangan dibuang di masjid. Gitu. Bisa kebayang kan, yang sempilan-sempilan itu biasanya beraroma, Pak ya. Betul tidak ini? Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Dan ya jangan disibukkan dengan itu. Ya, ketika sholat, makanya kenapa ada anjuran bersiwak sebelum sholat, kemudian ada kumur-kumur di dalam wudhu. Nah, ini salah satu fungsinya adalah ketika ada sisa-sisa makanan, itu bisa terselesaikan dengan baik, sehingga tidak mengganggu suasana ya sholat kita. Namun ya namanya kita terkadang ada saja di dalam sholat itu, ketika di luar sholat mungkin tidak masalah begitu. Bahkan kita sudah gosok gigi. Tapi ternyata ketika sholat kadang muncul itu. Ternyata ada yang nyempil. Dan itu ketahuan di saat kita sholat. Kalau bisa diselesaikan, selesaikan. Diselesaikan itu maksudnya diambil kemudian disimpan. Ya, setelah kita keluar masjid dibuang. Tapi kalau misalkan bisa diabaikan, abaikan saja. Nanti selesai sholat baru kemudian dibuang. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian. Berikutnya, sengaja berbicara tanpa ada kemaslahatan yang berkaitan dengan sholat. Sengaja berbicara tanpa ada kemaslahatan yang berkaitan dengan sholat. Ya, kalau pembicaraan yang ada maslahatnya di dalam sholat, maka diperkenankan. Seperti kalimat tasbih. Tasbih yang sudah kita bahas untuk membenarkan atau menegur kekeliruan, kesalahan imam ya di dalam sholat.
Boleh juga para jamaah kalau kita sholat sendirian, ya, misalkan sedang sholat sunnah, HP kita berdering. HP kita berdering. Apa yang kita lakukan para jamaah? Diabaikan atau diangkat? Kalau diabaikan, sebagian orang mengabaikan. Ketika sholat berjamaah misalkan, kemudian HP-nya berdering. Mending kalau deringnya biasa para jamaah. Kadang ada yang ringtone-nya itu macam-macam. Ada bunyi kucing, bunyi anaknya teriak-teriak, bapak telepon, ya. Itu saya pernah menyaksikan Pak, orang sampai terperanjat saat sholat berjamaah. Kemudian ada orang HP-nya bunyi, tapi bunyinya bunyi kucing, suaranya keras, begitu. Ya, akhirnya mengganggu yang di sebelahnya. Jadi ya kalau mau pakai ringtone yang wajar saja, bunyi telepon gitu ya, ringtone telepon. Jangan pakai musik-musikan, jangan pakai suara yang aneh-aneh. Ya, sebagian orang kadang suaranya dangdutan gitu. Nah, ini kalau kemudian berbunyi di dalam masjid, ini tidak baik para jamaah. Ini rumahnya Allah. Ya. Kalau ada musik dangdutan lagi. Nah, sebagian orang malah membiarkannya. Ya, karena dia mungkin merasa saya kan sedang sholat. Kemudian bunyi HP-nya yang mengganggu orang yang ada di masjid itu dia biarkan. Nah, ini tindakan yang tidak tepat. Yang tepat para jamaah yang dirahmati Allah, tentu pertama kali adalah perhatian. Kalau mau masuk masjid itu kan banyak pelangnya itu. Mohon HP dimatikan. Ya, mungkin di kita ini tidak paham bahasa Indonesia. Gitu. Nanti dipasangnya bahasa Arab aja Pak, gitu ya, atau bahasa Inggris. Karena pakai bahasa Indonesia itu tidak dimengerti, tidak dipraktekkan. Akhirnya ada saja ya bunyi-bunyi HP di saat kita sedang sholat. Nah, itu diperhatikan dulu, ya, dimatikan HP-nya atau di silent. Kemudian namanya manusia kadang lupa, gitu ya, kadang lupa. Maka ketika lupa kemudian berdering, para jamaah apalagi deringnya tidak baik, itu jangan dibiarkan, angkat telepon itu. Kalau bisa di reject, boleh juga diangkat, kemudian ucapkan tasbih, ya, ucapkan tasbih. Nah, ini boleh, karena riwayat yang sudah pernah kita jelaskan, ketika terjadi dalam sholat sesuatu maka bertasbihlah. Nah, termasuk ini. Jadi kita angkat, kemudian tasbih, subhanallah. Setelah itu matikan, ya. Setelah itu matikan. Ini sebagai pertanda kepada orang yang menelpon kita bahwa kita sedang berada di dalam sholat. Nah, orang yang menelpon juga harus paham. Ketika diangkat kok ucapannya subhanallah. Ya. Nah, ini harus paham. Oh, berarti dia sedang sholat. Yang nelpon juga harus tahu waktu. Jangan nelpon ketika ya orang itu dalam kondisi sedang menghadapi sholatnya atau sedang sholat. Nah, kita kalau di Kalimantan ini para jamaah mau nelpon kerabat kita di Jawa, jangan telepon di saat mereka diperkirakan sedang sholat. Dan kita beda sejam ya, beda sejam dengan yang di Jawa. Kalau yang di Papua juga sama, beda sejam tapi lebih cepat mereka. Maka jangan menelpon orang di saat diperkirakan dia sedang sholat. Nah, itu para jamaah. Jadi boleh kita angkat, tapi ucapkan subhanallah saja, subhanallah. Setelah itu matikan. Baik. Dan itu tidak membatalkan sholat. Karena ya ucapannya adalah ucapan subhanallah, dan itu bagian daripada ucapan yang ada di dalam sholat. Dan ketika diucapkan karena ada hajat, karena ada kebutuhan, ini diperbolehkan. Adapun kalamun nas, ya, ucapannya manusia ya yang di luar daripada ucapan sholat, maka ini yang membatalkan sholat. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna natakallamu fis shalah yukallimur rajulu sahibahu wa huwa ila janbi fis shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam.
Dari Zaid bin Arqam beliau berkata, dahulu kami sering berbincang-bincang di dalam sholat. Ini awal-awal para sahabat ya mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu ya pelaksanaan sholat juga bertahap ya. Sampai kemudian syariat sholat ini disampaikan secara sempurna di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Nah maka mesti ada kejadian-kejadian tertentu yang kemudian akhirnya menjadi satu wasilah untuk disyariatkannya poin-poin tertentu dalam hukum sholat. Nah sebagaimana di sini, dulu kami sering berbincang-bincang di dalam sholat. Seseorang di antara kami bercakap-cakap dengan rekannya yang ada di sebelahnya di saat sholat. Baik. Sehingga kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian karena Allah di dalam salat kalian dengan qanitin. Ya, salah satu makna qanit adalah khusyuk. Maka kemudian kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara di dalam salat. Barakallahu fikum. Thayyib. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalamun nas ya, ucapan manusia di dalam salat ya, tanpa ada kemaslahatan, tanpa ada uzur para jamaah yang dirahmati Allah, maka ini membatalkan salat. Berikutnya tertawa. Tertawa di dalam salat juga membatalkan salat. Al-Imam Ibnul Munzir meriwayatkan bahwa para ulama telah ijma'. Sesungguhnya salat itu batal karena orang yang mengerjakannya tertawa. Tertawa ya, kalau senyum Pak. Kalau senyum ya senyum bukan tertawa. Ya, senyum para jamaah yang dirahmati Allah artinya tertawa kecil. Mungkin dengan menggerakkan sebagian bibirnya. Taib, karena ada sesuatu yang mungkin menggelitik para jamaah yang dirahmati Allah. Ini tidak membatalkan salat, namun tidak selayaknya terjadi di dalam salat. Taib. Berikutnya berlalunya perempuan yang sudah baligh, keledai atau anjing hitam di hadapan orang yang sedang salat. Maksudnya adalah di antara tempat berdiri dan juga tempat sujudnya. Makanya di dalam salat ada syariat untuk mendekat kepada sutra. Ini salah satu fungsinya ini, supaya tidak dilewati oleh orang lain ya, tidak dilewati oleh orang lain. Karena ketika dilewati oleh orang lain ya, dengan kriteria tertentu ini bisa memutus atau membatalkan salat. yakni perempuan yang sudah baligh kemudian dilewati keledai atau dilewati anjing hitam. Ini berdasarkan satu riwayat yang sahih terdapat di Sahih Muslim, juga di Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhirati rahal." Apabila seorang di antara kalian berdiri untuk salat, maka seharusnya dia meletakkan sutrah di depannya, seperti kayu penyanggah penunggang unta. Muakhiratul rahal itu adalah bagian belakang pelana unta, jadi agak tinggi. Sebagian penjelasan menyatakan tingginya itu sekitar 40 cm sampai 50 cm, begitu, 42 cm ke atas. Ya, seperti bagian belakang pelana unta. Nah, itu untuk tingginya 40 cm sekian. Thayyib. Maka dari itu jika di hadapannya tidak ada sutrah seperti kayu tersebut, maka salatnya itu bisa batal karena dilewati keledai, dilewati perempuan yang sudah baligh, dan dilewati oleh anjing hitam yang lewat di hadapannya. Ya, alhamdulillah kalau kita salatnya di masjid, ya mungkin ini lebih kondusif Pak ya. Tidak akan ada perempuan lewat di hadapan kita, nggak akan ada anjing hitam, ya juga tidak akan ada keledai. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Namun tetap ya, ala khilaf di kalangan para ulama tentang masalah sutrah. Namun selayaknya kita berusaha mendekat ke sutrah
ya di saat kita sedang sholat, ya supaya ya orang itu tidak sembarangan ya lalu lalang di depan kita. Dan ini sering saya sampaikan, kalau kita sholat sunnah misalkan para jamaah, ya kalau kemudian tidak mendapatkan tembok, tidak mendapatkan tiang, ya maka berusahalah untuk mengambil sutroh, ya berusahalah untuk mengambil sutroh dengan yang lainnya. Misalkan ada kursi dengan kursi, begitu ya. Intinya berusaha mendekat ke sutroh, dan jangan sholat di tempat-tempat yang biasa dilewatin orang. Misalkan sholat sunat di dekat pintu, padahal pintu ini tempat lalu lalang orang, sedangkan dia tidak bersutroh. Nah ini akan menghalangi orang untuk bisa lewat di situ. Kenapa? Karena orang yang paham dia akan lebih baik ya menunggu 40. Tidak disebutkan ya 40 apa? Apakah 40 jam, 40 hari, 40 bulan, ataukah 40 tahun? Ya, dia lebih baik menunggu daripada melewati orang yang sedang sholat. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kita yang akan sholat juga harus memperhatikan. Kalau ada satu tempat biasa dilewati orang untuk keluar masjid, ya jangan sholat di situ. Boleh sholat di situ, tapi hendaknya kita bersutroh sehingga orang bisa lewat di depan sutroh kita dengan bebas. Nah kalau tidak bersutroh kita nggak bisa lewat di hadapan, nggak boleh lewat di hadapan orang yang sholat. Nah demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya kita masuk di bab yang baru tentang sholat tatawwu atau sholat sunnah. Namun sepertinya ini kita bahas di kesempatan berikutnya saja karena poin-poinnya panjang. Dan ini mulai pembahasan dari awal ya tentang sholat sunnah. Intinya setelah orang itu berusaha mengerjakan sholat-sholat yang wajib ya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka hendaknya juga berusaha untuk semangat di dalam melaksanakan sholat-sholat sunnah. Karena salah satu di antara fungsinya sholat sunnah itu akan menambal, menyempurnakan setiap bolong, setiap kekurangan yang terjadi di dalam sholat wajib kita. Orang itu sholat wajib saja, mengerjakan yang wajib-wajib saja selama hidupnya, itu sudah cukup sesungguhnya untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, kita semua sama-sama sadar bahwa terlalu banyak kekurangan yang mungkin terjadi pada sholat-sholat wajib kita atau perkara-perkara wajib yang kita kerjakan di dalam syariat Islam ini. Nah kita sesungguhnya bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menetapkan yang wajib saja. Allah juga memberikan peluang yang besar kepada kita untuk semangat di dalam menjalankan sunnah. Dan tidak ada satupun amal yang wajib melainkan Allah selalu mengapitnya dengan amal-amal yang sunnah. Entah itu qobliyahnya ataukah ba'diyahnya. Bahkan di dalam amalan wajib itu sendiri biasanya Allah dan Rasulnya menggabungkan, mengikutkan amal-amal sunnah. Begitu kan? Sebagaimana yang sudah kita bahas. Di dalam sholat-sholat fardu 5 waktu, di dalam tata cara dan pelaksanaannya, mesti di dalamnya ada amal-amal yang sunnah. Amal-amal yang sunnah. Jadi qobliyahnya, kemudian di saat mengerjakan yang wajib, bahkan setelah mengerjakan yang wajib, selalu ada amal-amal sunnah. Mulai dari sholat ya, kita memahami para jamaah yang dirahmati Allah, ada sholat sunnah rawatib, qobliyah, ya, kemudian ba'diyah. Kemudian di tengah-tengah sholatnya itu sendiri ada amalia-amalia sunnah. Kan begitu ya. Kita sudah pernah membahas itu. Ada sunnah duduk istirahat, kan begitu ya. Ada sunnah-sunnah bacaan ya di dalam sholat, begitu ya. Nambah-nambah doa yang disunahkan oleh Nabi SAW. Nah itu. Kemudian ada ba'diyah, selesai sholat wajib. Nanti ibadah puasa yang wajib juga demikian. Sebelum puasa wajib itu apa? Puasa yang wajib ada berapa? Pertama jelas puasa Ramadan 1 bulan full. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Tergantung hilalnya.
Kemudian ada lagi puasa apa? Qadha Ramadan. Apalagi yang wajib? Puasa nazar. Puasa nazar itu aslinya bukan puasa wajib, tapi dinazarkan. Ya, dinazarkan sehingga menjadi wajib. Misalkan bapak-bapak di sini misalkan dapat proyek, ya Allah kalau saya mendapatkan proyek ini saya bernazar akan puasa 3 hari berturut-turut. Nah ini tadinya puasa itu tidak wajib, tapi ketika dinazarkan ternyata dapat proyeknya, maka nazarnya itu wajib dipenuhi karena ini nazar taat, puasa 3 hari berturut-turut. Kalau tidak ditunaikan wajib bayar kafarah, begitu ya. Nah ini puasa wajib, puasa nazar, puasa qadha Ramadan, kemudian puasa Ramadannya itu sendiri. Nah, di dalam pelaksanaan puasa yang wajib ini ada amal-amal sunnahnya. Sunnah-sunnah di dalam berpuasa itu apa saja? Ya. Kemudian para jamaah, untuk Ramadan secara khusus ada puasa sunnah sebelum Ramadan. Namanya puasa apa? Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kata para ulama seperti yang dijelaskan Imam Ibnu Rajab, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu seperti qobliyah dari Ramadan. Artinya sebagai ajang persiapan, ajang latihan untuk memasuki puasa sebulan full. Kemudian juga nanti punya fungsi untuk melengkapi kekurangan yang ada di puasa Ramadannya. Begitu ya, puasa wajibnya. Kemudian juga ada ba'diyahnya. Ba'diyah Ramadan, ada puasa 6 hari di bulan Syawal, yang kalau kemudian dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dia dapat pahala puasa setahun penuh ketika digabungkan dengan Ramadan. Dan demikian seterusnya. Zakat itu wajib para jemaah yang dirahmati Allah. Kita pun dianjurkan untuk mengiringi zakat ini dengan sedekah sunnah. Makanya kalau ada penerimaan zakat fitri misalkan gitu ya, itu biasanya kan juga ada menganjurkan kalau mau sedekah silahkan gitu ya. Artinya dianjurkan dan juga dipersiapkan oleh panitianya. Maka zakat fitrinya misalkan sekian, sisa berasnya ini saya sedekahkan saja. Nah itu mengiringi ya zakat atau sedekah yang wajib. Di dalam ibadah haji juga demikian. Jadi semua ibadah-ibadah wajib selalu diapit ya dengan ibadah-ibadah sunnah, dan ini sebagai bukti kasih sayang Allah kepada kita semua. Ya kita punya kesempatan yang banyak untuk kemudian melengkapi, menyempurnakan apa yang kurang di dalam amal-amal yang wajib. Dan nanti akan ada pembahasannya, insyaallah kita mulai bahas di Selasa yang akan datang biidznillah taala wa taufiqihi wa inayatih. Barakallahu fikum. Sampai di sini pembahasan kita. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Iya. Ya, para ulama memakruhkan karena ada riwayat tentang itu ya, salat bainas sawari ya, salat di antara 2 tiang masjid. Kenapa dimakruhkan? Karena akan memutus shaf. Jadi kalaupun mau diisi ya bagian, misalkan kalau di masjid itu ada 2 tiang. Kemudian ternyata shafnya maksudnya jaraknya jauh begitu ya, maka isi saja yang tengahnya, baru setelah itu shaf di belakangnya. Kalaupun tidak diisi semuanya tidak masalah, artinya dikosongkan aja ya di antara tiang-tiang ini. Baik, bagaimana kalau jamaahnya membludak? Nah kalau jamaahnya membludak maka silahkan dipakai saja, karena itu tidak membatalkan sholat. Namun sebagian ulama berpendapat itu makruh ya di dalam sholat berjamaah, karena tadi memutus shaf. Jadi kalau diisi berarti yang di tengah diisi, kemudian ada 2 tiang yang menghalangi, kemudian diisi lagi, berarti ada shaf yang terputus. Nah demikian para jamaah. Kecuali tadi kalau jamaahnya membludak sehingga tidak ada tempat
yang lapang lagi untuk menampung jamaah, maka silahkan dipergunakan. Ya, kita melihat Pak ya di Masjidil Haram, juga di Masjid Nabawi, jamaah membludak, ya, mesti akan ada sop-sop yang di antara dua tiang. Demikian. Nah, kalau di sini kan alhamdulillah aman saja, tidak ada tiang. Baik. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.